kita akan memulai kebaktian kita. Nah, sebelum kita memulai kebaktian kita, Kakak Nova minta agar adik-adik mempersiapkan alat tulis, Alkitab, dan jangan lupa persembahan untuk ibadah kita. Yuk, mari kita mulai kebaktian kita hari ini. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Amal undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita sama-sama bernyanyi burung pipit yang kecil. Sekolah minggu pasti juga dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Kita mau menyatakan kebaikan Bapa kita di surga. Kita mau bernyanyi Bapa Engkau sungguh baik. Baca kitab suci.
kita akan mendengarkan dasatita pada minggu ini yang diambil dari dasatita pertama sampai dengan keempat. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tita keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Kita sudah mendengarkan dasatita, sekarang kita kembali memuji Tuhan. Kakak Nova mau undang semua adik-adik bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, kita kerja buat Tuhan selalu manis. Selalu
bersama dengan Yesus, baik dalam suka maupun dalam duka. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita minggu ini adalah Aku Mau Menjadi Penolong. Kita akan bernyanyi, kita kerja sama-sama karena kita mau bekerja bersama-sama untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita kerja sama-sama. Sekolah minggu yang akan memberitakan firman-Mu, biarlah mereka dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa yang baik. Buka hati kami Bapa yang baik, masuk dan tinggallah dalam hati kami, buat kami mengerti, agar kami dapat menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Halo semuanya, apa kabarnya? Hari ini
Kembali kita bertemu untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Dari bulan April sampai minggu ini kita kita belajar mengenai karakter yang bertumbuh. Tentu sama seperti jasmani kita bertumbuh dari bayi, anak-anak, remaja, sampai dewasa dan nantinya tua. Ada pertumbuhan. Manusia bertumbuh. Tidak hanya jasmani kita, tidak hanya tubuh kita, tapi roh kita, kehidupan rohani kita pun harus bertumbuh semakin hari. Ketika kita semakin dekat sama Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup setiap kita, tentunya ada pertumbuhan rohani. Nah, pertumbuhan rohani ini membawa kita memiliki karakter yang bertumbuh. Dari yang sebelumnya pemarah menjadi lemah lembut, dari yang sebelumnya tidak suka menuruti orang tua menjadi anak yang taat, anak yang patuh. Ada perubahan dalam karakter kita. Nah, kita mau sama-sama belajar kembali mengenai karakter yang bertumbuh. Dan hari ini tema kita adalah Aku harus hidup tolong menolong. Sebagai orang Kristen, ciri khas kita adalah KASIH. Kasih, 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 kasih. Ya, itu adalah karakter kita. Hukum terutama, siapa yang ingat? Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu adalah ciri khas kita sebagai pengikut Kristus, yaitu saling mengasihi. Ketika kita mengasihi, kita tidak hanya memikirkan tentang diri kita sendiri, tapi kita juga memikirkan orang lain. Nah, firman Tuhan kita hari ini terambil dari Ibrani 13 ayat 16. Yuk dibuka Alkitabnya. Sudah dapat? Ibrani 13 ayat 16. Kakak Indah akan bacakan untuk kamu. Kamu juga harus membaca ya. Walaupun Kakak Indah tidak dengar, tapi mari kita sama-sama membaca Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi Kakak Indah akan bacakan untuk kamu. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nah, adik-adik, dalam Ibrani 13 ayat 16 dikatakan jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Ya, jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Itu adalah salah satu ciri dari kasih. Ketika kita hidup dipenuhi kasih, maka pasti kita melakukan hal yang baik. Ketika kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, maka kasih yang kita terima itu harus kita salurkan kepada orang lain, yaitu dengan cara kita berbuat baik dan menolong orang lain. Nah, sebenarnya mengapa sih kita harus hidup tolong-menolong? Hidup tolong-menolong adalah kehendak dari Tuhan Yesus. Hidup tolong-menolong adalah kehendak dari Tuhan. Mari kita baca dari Matius 25 ayat 40. Matius 25 ayat 40. Oke. Kakak Indah akan bacakan untuk kamu. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.
hidup tolong-menolong. Dengan hidup tolong-menolong, dengan menolong orang lain, kita melakukannya untuk Tuhan. Ketika kita melayani sesama kita melayani Tuhan. Oke adik-adik, jadi bukan sekedar aku mau tolong, tidak, tapi kita lakukannya karena kita mau melayani Tuhan. Ketika kita menolong orang lain, kita melakukannya untuk Tuhan. Makanya tadi dalam Ibrani 13 ayat 16 dikatakan, jangan kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab, nah di sini, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Pada zaman dahulu, pada zaman perjanjian lama, ketika orang-orang mau datang sama Tuhan, mereka harus membawa korban persembahan. Banyak yang harus mereka sediakan untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu korban-korban bakaran. Tapi ketika zaman perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, bukan lagi korban-korban seperti itu yang diharapkan. Bukan sekedar korban-korban bakaran, korban-korban persembahan, tapi Tuhan disenangkan lewat apa yang kita lakukan. Ketika kita melayani, ketika kita membantu orang lain, ketika kita mengasihi orang lain, itu adalah korban persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Di Ibrani 13 ayat 16 dikatakan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Berkenan artinya Allah menyukai. Allah senang dengan apa yang kita perbuat. Dan tentunya ketika Allah menyukai apa yang kita perbuat, itu melahirkan berkat-berkat dalam hidup setiap kita. Itu melahirkan berkat-berkat dalam hidup setiap kita. Itu kenapa penting bagi kita untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Dan salah satunya adalah berbuat baik dan membantu orang lain. Nah, dalam hidup tolong-menolong berarti ada hal yang perlu kita korbankan untuk kepentingan orang lain. Dapat berupa materi ataupun bukan materi. Contohnya, mungkin kalau kamu berpikir menolong itu berarti saya memberikan sumbangan untuk orang yang tidak mampu. Ada materi yang harus kamu korbankan. Tapi adik-adik, menolong bukan sekedar materi saja. Ketika kita, Kakak Indah mau kasih tahu satu rahasia. Ketika kita belajar, ketika kita rajin belajar, ketika kita menjadi anak yang baik, sebenarnya kita sedang menolong orang tua kita. Kok bisa menolong orang tua kita? Ya, ketika kita menjadi anak yang baik, kita rajin belajar, di sekolah nilai kita bagus, kita bisa mengerti apa yang diajarkan oleh guru kita, itu sudah membantu orang tua kita. Membantu agar orang tua kita tidak khawatir dengan hidup kita. Jadi menolong bukan sekedar materi, tidak. Kita bisa menolong. Ketika kita menjadi anak yang rajin di rumah, kita menyapu rumah, membantu orang tua. Kita tidak memberikan materi, tapi kita memberikan tenaga kita memberikan waktu kita kepada orang tua kita. Jadi memberi pertolongan bukan sekedar tentang materi, uang, tidak. Tapi kita bisa memberikan tenaga kita bisa berikan waktu kita. Mulai dari rumah kita, apa yang bisa kita lakukan di dalam rumah kita? Dimulai dari membantu keluarga kita, ayah kita, ibu kita, adik kakak kita. Baru ke teman-teman kita, guru kita, orang lain, orang di sekitar kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa menolong orang lain.
Di dalam Keluaran 35 ayat 1 sampai Keluaran 36 ayat 7. Ini menceritakan tentang Kakak Indah nggak akan bacakan ayatnya di sini, nanti kamu bisa baca ayatnya ya di rumah sendiri karena ini cukup panjang. Di sini menceritakan tentang bangsa Israel yang mempersiapkan persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci. Oke. Tidak hanya satu orang yang mempersiapkannya, tapi bangsa Israel saling tolong-menolong. Bangsa Israel bekerja sama dalam memberikan persembahan khusus. Oke, ada yang memberikan kain ungu tua, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba. Oke, ada juga orang-orang yang memiliki barang-barang itu, mereka memberikannya rempah-rempah. Apa yang mereka miliki, mereka berikannya. Tidak hanya satu orang, adik-adik, tapi di sini dikatakan segenap jemaah Israel. Berarti tidak hanya satu orang. Siapa yang memiliki dengan kerelaan hati, mereka memberikannya. Tidak punya bagian tidak punya harta, oke, yang tidak punya kain, tidak punya kulit domba, dikatakan yang memiliki keahlian. Oke, ada beberapa ahli yang dipilih untuk mengerjakan, membuat kemah suci. Oke, di sini dikatakan di Keluaran 36 ayat 1, demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tempat menurut yang diperintahkan Tuhan. Oke. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Bangsa Israel tidak hanya memberi materi, tapi ada orang-orang ahli yang dipilih yang juga melakukan pekerjaan membangun kemah suci. Oke adik-adik, dari sini kita belajar bahwa tidak hanya materi, keahlian kita itu bisa kita lakukan, bisa kita berikan untuk menolong orang lain. Jadi tidak ada alasan buat setiap kita untuk tidak menolong orang lain. Oke adik-adik, tidak ada alasan bagi setiap kita untuk tidak menolong orang lain. Tidak hanya di perjanjian lama seperti yang ada di Keluaran 35, tapi di perjanjian baru pun jemaat mula-mula saling memberikan apa yang mereka miliki untuk kepentingan bersama. Oke, ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi orang lain. Dan tentunya salah satu bentuk mengasihi adalah kita mau berbuat baik kepada orang lain. Kita mau menolong orang lain. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menolong orang lain. Tapi sebagai pelajar, ada satu hal yang adik-adik tidak boleh lakukan. Adik-adik tidak boleh menolong orang lain dalam satu hal, yaitu waktu kapan? Waktu ulangan. Boleh kita menolong orang lain memberikan contekan? No, kita tidak bisa. Oke adik-adik, jadi mari kita belajar untuk setiap kita menjadi patuh, taat kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, janganlah setiap kita jemu-jemu berbuat baik. Nah, mari kita mulai. Hari ini kita belajar taat, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Salah satunya berbuat baik. Dan adik-adik, ketika tolong menolong, firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menjadi ayat hafalan kita minggu ini, dikatakan 2 Korintus 9 ayat 7. Ayo semua boleh dibuka 2 Korintus 9 ayat 7. Kakak Indah akan bacakan buat adik-adik 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati
atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ingat, ketika kita melakukan segala sesuatu, kita harus lakukan dengan sukacita. Jangan dengan bersungut-sungut. Jangan dengan terpaksa. Dan biarlah apa yang kita lakukan ini, kita melakukan, kita berbuat baik, kita menolong orang lain, itu adalah sebagai bukti ucapan syukur. Sebagai ucapan syukur kita bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup setiap kita. Kita mengucap syukur atas berkat yang Tuhan lakukan. Karena kita diberkati, maka kita memberkati orang lain. Oke, Kakak Indah percaya bahwa adik-adik adalah orang-orang yang diberkati dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sekarang mari kita tutup firman Tuhan kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini bahwa kami boleh belajar Tuhan di bulan ini mengenai karakter yang bertumbuh. Biar ketika kami mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup setiap kami boleh belajar firman Tuhan, boleh ada karakter-karakter yang bertumbuh Tuhan, karakter-karakter yang diperbarui Tuhan. Dan hari ini kami belajar untuk hidup tolong menolong, untuk melakukan hal yang baik kepada sesama kami. Ajari kami Tuhan, mampukan kami untuk berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kami. Ajar setiap kami untuk menolong orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan untuk memberi, untuk melakukan segala sesuatunya dengan penuh sukacita. Biar apa yang kami kerjakan itu menyenangkan hatinya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebagai pengganti kreativitas minggu ini, Kakak Indah mau tantang kamu. Oke, Kakak Indah mau tantang kamu untuk melakukan 7 hari tantangan menjadi penolong yang baik. 7 days challenge. Be a good helper. Kakak Indah percaya kamu adalah anak-anak yang bisa menjadi penolong yang baik. Oke, jadi ada 7 hari. Dalam 1 hari kamu harus menolong 1 orang. Oke, hari pertama Kakak Indah mau kamu untuk membantu mamamu. Mama banyak yang dikerjakan di rumah kan. Nah, kamu bisa melakukan sesuatu untuk membantu mamamu. Coba dipikirkan, banyak hal yang bisa kamu lakukan. Bantu mama cuci piring, atau bantu mama dengan pijit mama. Lalu hari kedua, kamu dapat membantu papamu. Papa pasti capek ya bekerja ya. Nah, mungkin ketika papa pulang kerja, kamu bisa buatkan kopi untuk papamu. Atau kamu bisa menyiapkan sepatu papamu sebelum berangkat kerja. Banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk papamu. Lalu hari ketiga, membantu saudaramu, kakak, adikmu. Oke, coba dipikirkan apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu kakak dan adikmu. Hari keempat, membantu teman. Nah, kamu punya teman dong. Ada hal yang bisa kamu lakukan dong untuk temanmu. Dengan memberi semangat, kita juga sudah menolong teman kita loh. Memberikan semangat kepada teman kita. Jadi yuk kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu teman kita. Hari kelima adalah membantu gurumu. Dengan menjadi pelajar yang baik, kamu sudah membantu gurumu. Coba dipikirkan hal apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu gurumu. Hari keenam, membantu orang di sekitarmu. Tetanggamu, atau mbak di rumahmu, atau opung yang ada di rumahmu. Coba dipikirkan apa yang bisa kamu lakukan untuk mereka. Dan hari terakhir, hari ketujuh, yaitu membantu guru sekolah minggu. Salah satu hal yang bisa kamu lakukan untuk membantu guru-guru sekolah minggumu adalah dengan mengajak teman-temanmu untuk ikut sekolah minggu. Oke adik-adik, kamu bisa lakukan
tantangan ini, lalu kamu ceritakan melalui media sosialmu biar kakak-kakak sekolah minggu bisa tahu apakah kamu melakukan tantangan ini, lalu kita kakak-kakak sekolah minggunya juga bisa tahu ceritamu. Jangan lupa untuk di tag di sosial media sekolah minggu. Nah, tantangan ini kita lakukan mulai hari ini. Hari ini hari pertama. Maka di hari pertama hari Minggu, hari kedua Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi hari terakhir di hari Sabtu. Pas banget kan kamu membantu guru sekolah minggu dengan mengajak teman-temanmu untuk sekolah minggu di hari Minggu. Nah, kalau kamu bingung aduh aku bingung kak, apa yang bisa aku lakukan kak? Adik-adik, dengan berdoa kita juga sudah menolong orang lain. Oke, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa menolong orang lain. Oke adik-adik, kakak Indah tunggu cerita kamu. Kakak Indah mau lihat nih siapa nih yang berani untuk melakukan tantangan yang kakak Indah berikan. Oke adik-adik, sampai jumpa kembali. Dadah. Ya, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana pentingnya kita harus menolong sesama kita. Ya, itu yang diinginkan Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama mengingat dan melakukannya dalam kehidupan kita agar kita menjadi penolong bagi sesama kita. Kita mau merespon firman Tuhan, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 yang berjudul Yesus Menginginkan Daku, sambil adik-adik juga mengumpulkan persembahan untuk ibadah kita minggu ini. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau merayakan perayaan ulang tahun teman-teman kita dari bulan April sampai hari ini tanggal 2 Mei. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Panjang umurnya ya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya, sukses studinya, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Oke, selamat ulang tahun buat adik-adik. Semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia, takut akan Tuhan, taat kepada orang tua, dan juga sayang kepada kakak dan adiknya. Tuhan Yesus memberkati. Panjang umurnya,
akhir ibadah kami saat ini. Tuhan Yesus, kami mau tutup ibadah kami, biarlah Tuhan yang mau terima setiap pujian dan setiap persembahan yang kami sudah sampaikan. Biarlah firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk dapat menjadi penolong bagi diri kami, bagi sesama kami, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarkan Roh Kudus-Mu selalu ajar-ajari kami dan berikan kami kekuatan Tuhan Yesus untuk menuruti setiap perintah-Mu, setiap perkataan-Mu, setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Biar Tuhan yang mau sertai kami dalam sisa hari kami, sampai pertemukan kami kembali di waktu-waktu mendatang dalam sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu kembali.